Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Johariah. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model Kanvas untuk memenuhi tugas UAS Digital Innovative Entrepreneurship. Untuk bisnis model Kanvasnya itu saya memilih PT Gojek Indonesia. Bisnis model Kanvas PT Gojek Indonesia yang disusun oleh saya sendiri, Siti Johariah, dengan NIM 2402010405 dengan kelas MJ503. Untuk bisnis model Kanvas atau BMC adalah kerangka manajemen yang digunakan untuk merancang strategi bisnis. BMC dapat membantu pemilik bisnis untuk mengidentifikasi, membangun, menguji, dan mengelola bisnis. BMC diciptakan oleh Alexander Osterwalder, seorang pengusaha asal Swiss pada tahun 2005. Saya di BMC kali ini atau bisnis model Kanvas memilih PT Gojek Indonesia. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim dan saat ini telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Untuk bisnis model Kanvas PT Gojek Indonesia adalah sebagai berikut. Ini untuk keseluruhan bisnisnya. Nanti kita bahas satu persatu. Yang dimana yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan. Dalam Gojek Indonesia, customer segmennya ada konsumen individu sendiri yang menggunakan layanan contohnya seperti GoRide, GoCar, pengantaran makanan disebut GoFood, dan pengantaran barang disebut GoSend. Yang kedua ada pengemudi dan mitra. Pengemudi dan mitra adalah customer segmen utama di dalam Gojek sendiri. Yang ketiga ada bisnis dan perusahaan. Perusahaan yang menggunakan layanan pengiriman atau transportasi untuk operasional mereka. Yang terakhir ada pelanggan korporat atau pengguna B2B yang menggunakan layanan untuk kebutuhan operasional mereka. Yang kedua ada value proposition. Maaf, ini di layar ada satu, ternyata ini dua, atau proposisi nilainya. Yang dimana Gojek memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk layanan cepat dan mudah dalam aplikasinya. Yang kedua, dispesifikasi layanan atau menyediakan berbagai layanan seperti transportasi, pengiriman, makanan, belanja, pembayaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, harganya yang kompetitif. Gojek memberikan harga yang kompetitif dibanding yang lain dengan cara tradisional. Contohnya Gojek itu harganya lebih relatif murah dibanding ojek-ojek pangkalan. Itu memberikan kenyamanan. Yang ketiga harga dan kompetitif. Harga yang kompetitif, harganya juga lebih terjangkau dibanding yang lain. Yang keempat ada keamanan dan kepercayaan sistem. Untuk melayani kenyamanannya, mereka memberikan review untuk pengemudi di dalam aplikasi mereka, sehingga customer akan aman dengan mitra-mitra tersebut. Yang terakhir ada kemudahan dalam pembayaran. Untuk Gojek pangkalan itu pasti melalui cash. Untuk Gojek ini di aplikasinya mereka bisa melalui GoPay, aplikasi pembayaran digital Gojek, dan lain sebagainya yang memudahkan mitra-mitranya untuk membayar. Yang ketiga ada channels. Dalam BMC ini channels di aplikasi Gojek itu banyak sekali. Contohnya aplikasi Gojeknya sendiri platform utama untuk mengasih layanan-layanan Gojeknya baik untuk konsumen maupun mitra. Yang kedua ada website. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran mitranya melalui website perusahaan Gojek sendiri. Untuk channel lainnya ada pemasaran digital. Gojek memasarkannya melalui media sosial dan iklan online untuk promosi-promosi harga dan layanan menarik pelanggan baru. Yang terakhir ada layanan pelanggan melalui berbagai kanal komunikasi seperti call center atau chat untuk mendukung pelanggan dan mitra. BMC selanjutnya ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Gojek hubungan dengan pelanggannya melalui pelanggan personal responsif terhadap keluhan, masalah pelanggan
atau berbagai saluran chat dan telepon. Yang kedua ada program loyalitas dan promo. Hubungannya supaya lebih erat lagi, mereka menawarkan promo-promo menarik seperti diskon, promo khusus, dan reward bagi pelanggan yang sering menggunakan layanan Gojek. Yang terakhir ada pembaruan dan notifikasi. Pengguna mendapatkan update dan informasi terkait status layanan real-time melalui aplikasi. Selanjutnya ada revenue stream, sumber pendapatannya. Sumber-sumber pendapatan dalam Gojek, komisi dan mitra pengemudi. Yang pertama melalui komisi dari mitra pengemudi. Gojek mengambil komisi dari setiap transaksi yang dilakukan oleh mitra pengemudi. Yang kedua, komisi dari mitra bisnis. Restoran dan toko yang bergabung dengan GoFood atau GoShop harus membayar komisi untuk setiap transaksi. Contohnya ketika ada transaksi baru di aplikasi GoFood, mitra tersebut kan harus ke restoran-restoran yang terdaftar di aplikasi Gojek. Untuk setiap pendaftaran tersebut dan setiap transaksi yang berhasil dilakukan, pasti Gojek juga mendapatkan komisi dari transaksi-transaksi tersebut. Yang ketiga ada biaya layanan, biaya tambahan untuk layanan premium atau layanan tertentu. Ada GoPay, pendapatan dari transaksi yang dilakukan melalui GoPay dalam layanan Gojek maupun layanan eksternal. Yang terakhir ada layanan iklan dan promosi. Pendapatan dari iklan yang ditampilkan dalam aplikasi Gojek itu juga menjadi value tersendiri atau pendapatan juga dari aplikasinya. Sehingga ketika ada iklan promosi dari saya contohkan. Contohnya restoran ini memberikan promosi tertentu supaya restorannya laku. Sehingga untuk iklan-iklan tersebut mereka membayar ke aplikasi tersebut. Untuk ke aplikasi Gojeknya mereka membayar supaya iklan mereka ditampilkan. Yang selanjutnya ada key resource atau sumber daya utama dalam aplikasi ini. Dalam PT Gojek Indonesia, sumber utamanya dari aplikasi dan teknologi, sistem aplikasi yang terintegrasi dan mudah digunakan oleh pengguna dan mitra. Pertama dari sistemnya, yang kedua dari jaringan pengemudi dan mitra bisnis, jaringan luas pengemudi dan mitra restoran atau toko yang menjadi kekuatan Gojek sendiri. Yang ketiga ada data pelanggan, yang keempat ada GoPay, sistem pembayaran digital yang menjadi bagian integral dari ekosistem Gojek. Yang terakhir ada brand dan reputasi Gojek sebagai mitra layanan yang dapat dipercaya. Selanjutnya ada key activities atau kegiatan utama. Dalam PT Gojek Indonesia, kegiatan utamanya ada pengembangan pemeliharaan aplikasi, menjaga platform agar tetap up to date, manajemen dan hubungan dengan mitra, berinteraksi dengan menyediakan dukungan dan dengan pengemudi, restoran dan mitra bisnis lainnya, pemasaran dan promosi. Mereka menyusun strategi pemasaran digital dan promosi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Pengelolaan pembayaran dan transaksi, mengelola sistem pembayaran melalui GoPay dan integrasi pembayaran lainnya. Selanjutnya ada key partnership, kemitraan utama. Mitra pengemudi mengemudi ojek, mobil, dan pengantaran barang menjadi layanan Gojek. Yang kedua ada mitra bisnis, restoran, toko, dan penyedia layanan lainnya yang terdaftar di GoFood, GoShop, dan platform lainnya. Ini adalah mitra-mitra yang saling terhubung. Kemudian ada partnership lainnya, partner teknologi dan pembayaran, penyedia infrastruktur dan teknologi yang mendukung operasional aplikasi. Mereka juga mitra-mitra dari Gojek. Yang terakhir ada institusi finansial regulator, contohnya bank, lembaga keuangan, pihak-pihak yang terlibat dalam regulasi dan pemrosesan pembayaran. Mitra-mitra ini menjadi utama dalam bisnis mereka. Mereka harus memikirkan mitra-mitranya sehingga bisnis mereka dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada cost struktur atau struktur biaya teknologi dan pengembangan aplikasi. Yang pertama mereka
harus menyediakan biaya teknologi dan pengembangan aplikasi eh, untuk aplikasinya lebih up to date, sehingga pemeliharaan aplikasi serta infrastruktur teknologi itu selalu up to date dan aplikasi selalu baru, sehingga memudahkan mitra dalam mengakses aplikasinya. Komisi untuk mitra dan pengemudi bisnis. Komisinya, struktur biaya utamanya yaitu dari pembayaran komisi kepada pengemudi dan mitra lainnya, biaya pemasaran dan iklan itu juga harus ada. Terus biaya operasional bila ada, contohnya seperti biaya call center, pemeliharaan sistem, dan dukungan pelanggan. Yang terakhir, pengelolaan GoPay, biaya terkait dengan pengelolaan platform pembayaran dan transaksi digital. Kesimpulannya, materi BMC membahas tentang cara merancang dan mengembangkan model bisnis yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep BMC, perusahaan dapat merancang dan mengembangkan model bisnis yang efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesuksesan bisnis kita. Karena dalam BMC kita dapat melihat apa aja sih yang harus kita perhatikan. Contohnya customer segmennya siapa aja, partnernya siapa aja, sehingga kita lebih mudah dalam menjangkau dan memasarkan bisnis kita. Ketika kita sudah tahu kita harus membuat promosi apa dan partnernya siapa, serta kita memasarkannya kepada siapa, kita akan lebih mudah. Contohnya ketika dalam Gojek sendiri, kita kan aplikasi pengantaran atau dalam jemputan gitu ya, kita juga harus tahu mitranya siapa aja sih. Ketika kita tidak tahu mitranya, kita akan kesulitan dalam mengembangkan bisnis tersebut. Dalam PT Gojek Indonesia ini mitra-mitranya sudah terstruktur, sehingga PT Gojek Indonesia telah sukses dalam bisnis mereka karena telah menerapkan bisnis model Kampas yang sangat-sangat relevan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Bila ada salah kata dan kurang dalam presentasi ini, mohon maaf. Saya tutup presentasi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.